Bersyukur adalah salah satu kata yang paling disukai oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, terima kasih, I love you Lord, I worship you. Semua itu adalah kata-kata yang paling memberikan impresi di hati Tuhan. Dalam firman Tuhan di Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagimu. Allah mengendaki supaya kita ini punya perkataan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Allah mengendaki supaya kita tuh jangan banyak mengedumel, tapi Allah mengendaki biarlah perkataan dan hati kita penuh dengan hal-hal yang indah yang kita ucapkan. Ada 3 hal tentang bersyukur yang harus kita ketahui. Saya mau bagikan ada 3 hal mengenai tentang bersyukur. Yang pertama, bersyukur adalah sebuah cara hidup orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat, maka perkataan dan perbuatannya juga sehat. Orang yang hatinya sakit, maka perkataan dan perbuatan juga sakit. Orang yang hatinya liar, maka perkataan dan perbuatannya juga liar. Tapi orang yang hatinya baik, maka perkataannya penuh dengan ucapan syukur dan perbuatannya pun turut terpuji. Seringkali orang itu lupa untuk bersyukur. Di saat susah ngomel-ngomel menggerutu. Di saat senang, saking senangnya lupa untuk bersyukur. Padahal bersyukur itu dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur dibutuhkan setiap waktu. Bersyukur bukan dibutuhkan pada waktu kita ada di atas saja, tapi bersyukur juga dibutuhkan pada waktu ada di bawah. Bersyukur dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi bersyukur dibutuhkan waktu kita juga kurang sehat. Bersyukur dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik, tapi bersyukur juga dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan kurang baik. Bersyukur dibutuhkan pada waktu kita berkelimpahan saja, tapi bersyukur juga dibutuhkan pada waktu kita sedang mengalami kekurangan. Mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil setiap kita. Dan sebuah keputusan itu membutuhkan usaha. Orang yang mengucap syukur itu harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada pengorbanan, harus ada keputusan yang keras untuk kita lakukan. Apapun yang terjadi, kita berhenti ngomel dan tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, kita nggak pesimis, tapi tetap optimis. Mau saudara kaya atau hidup dalam kemiskinan, belajar untuk tetap bersyukur. Mau kita sedang mengalami keberhasilan atau mungkin kita sedang mengalami kegagalan, tetaplah bersyukur. Saat kita sehat ataupun sakit, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur bukan sebuah perasaan, tapi bersyukur merupakan sebuah keputusan. Bersyukur merupakan gaya hidup orang yang hatinya sehat. Yang kedua, mengenai pengertian bersyukur. Bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ternyata rasa takut dan khawatir memang sesuatu yang normal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana untuk kita mengatasi rasa takut dan khawatir. Yaitu dengan kita mengambil keputusan untuk bersyukur. Sebab waktu kita mengambil keputusan untuk bersyukur, rasa khawatir dan rasa takut akan sirna dengan sendirinya. Tapi waktu kita khawatir dan takut, lupa bersyukur, maka yang terjadi hati kita akan hidup dalam tekanan. Ketakutan dan kekhawatiran akan melenyapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi ucapan syukur akan melenyapkan rasa takut dan kekhawatiran. Bersyukur bukanlah memang kunci menyelesaikan masalah, tapi bersyukur
ada sumber kekuatan kita menghadapi masalah. Ketika saya takut, ketika saya gentar, terus terang jujur, hampir mungkin 20 tahun saya tuh bicara di depan umum. Tapi setiap kali saya mau bicara di depan umum, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Yang saya lakukan, saya persiapkan sebelumnya dengan baik-baik. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau masih mempercayakan aku. Dan ketika saya mulai bersyukur, dan kemudian saya mulai berdoa, Tuhan pakai, dan Tuhan berkati umat-Mu setiap kali mendengarkan isi hati-Mu. Maka ketakutan dan kekhawatiran segera sirna. Apa yang kau takuti hari-hari ini? Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Mari mengambil keputusan. Karena ketakutan dan kekhawatiran tidak pernah menambahkan yang baik dalam hidupmu. Ambil keputusan untuk bersyukur, maka damai sejahtera akan memerintah di hati kita. Dan ketika ketakutan, kekhawatiran lenyap, kita bisa berdoa, memohon agar Tuhan memberikan segala yang kita inginkan, segala yang kita butuhkan. Dan yang terjadi pasti ketika hati Tuhan terimpresi, di tengah-tengah kesesakan kau masih bersyukur, di tengah-tengah kekurangan kau masih bersyukur, membuat hati Tuhan tidak bisa tinggal diam. Segera dia turun tangan, segera dia tinggalkan singgasananya dan memberkati kita. Dan yang menarik, Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi bersyukur bukan cuma menyiapkan ketakutan, kekhawatiran, tapi bersyukur merupakan obat yang paling manjur untuk kita tetap sehat. Sehat dalam pikiran, sehat dalam perkataan, sehat dalam perbuatan, sehat dalam hubungan. Makanya orang gak pernah bersyukur, hubungannya gak pernah sehat. Pikiran, perkataan gak pernah sehat. Kualitas pekerjaannya gak pernah sehat. Tapi orang yang bersyukur, apapun dikerjakan jadi sehat. Yang ketiga, pengertian tentang bersyukur. Bersyukur kunci menarik mujizat yang baru terjadi dalam hidup kita. Bersyukur bukan cuma bikin impresi Tuhan, tapi bersyukur itu mempercepat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi menggerutu itu memperlambat rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian sebetulnya butuh waktu 40 hari. Tapi karena mereka menggerutu, karena mereka ngomel-ngomel, karena mereka ngedumel, akhirnya diperlambat jadi 40 tahun. Mungkin ngomel-ngomel karena kita gak dapat jodoh. Tahukah saudara? Nanti kau tua baru dapat jodoh. Sedih kan hidup kita? Lebih baik daripada kita ngedumel, bersyukur. Mempercepat rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang menarik, sebelum Yesus melakukan mujizatnya, dia selalu awali doanya dengan ucapan syukur. Dan ketika dia bersyukur, mujizat yang baru datang. Waktu Yesus berhadapan dengan 5.000 orang yang kelaparan, sedangkan di tangannya cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dilakukan sama Yesus, dia menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur. Setelah dia bersyukur, dia merobek-robek roti itu sampai 5.000 orang kenyang. Sisanya 12 paku. Bersyukur bukan cuma bikin hati tenang, tapi bersyukur menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Saya juga teringat waktu Yesus diminta untuk datang ketemu dengan Lazarus, tapi kemudian karena ada kesibukan pelayan menunda sampai 14 hari. Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Secara medis, orang kalau sudah mati 4 hari maka cairan di otaknya kering dan tidak mungkin bisa hidup. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus sampai di kubur Lazarus di Betania? Dia menghadap ke atas dan dia berkata, Ya Bapa, aku bersyukur dan kiranya Engkau dimuliakan. Dan dia berkata, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus yang dililit oleh kain kafan, dia bangkit, dia jalan naik ke atas. Dan kemudian orang menggulingkan Rolling Stone kuburnya. Dan Lazarus yang mati 4 hari bangkit. Berarti apapun yang telah mati, apapun yang telah hilang, apapun yang telah pergi dari hidup kita, masih ada chance, masih ada kesempatan. Waktunya
untuk kita berhenti ngomel, berhenti komplain, waktunya kita bersyukur. Maka mujizat keuangan, mujizat kesehatan, mujizat yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita.